Ada pembisnis baik, ada pembisnis buruk. Tapi satu hal yang umum, semua pembisnis mau untung. Pernah nggak sih Anda merasa susah sekali ngumpulin uang dan selalu ada barang yang harus dibeli? Ada satu rahasia bisnis yang jarang diketahui khalayak ramai. Dan cara ini bernama planned obsolescence. Umum digunakan dan bertujuan untuk customer terus membeli barang yang sesungguhnya tidak dibutuhkan. Atau singkatnya, untuk menyedot uang customer demi keuntungan perusahaan sebanyak-banyaknya. Sayangnya, hal ini bukanlah hal yang ilegal dan dilarang hukum, sehingga perusahaan bebas mengaplikasikan teknik ini. Mungkin Anda pernah mendengar bahwa orang tua Anda pernah berkata, barang zaman dulu lebih awet dibandingkan barang zaman sekarang. Bagaimana mungkin ketika kita berpikir dengan logik, dengan kemajuan teknologi yang kita miliki, presisi, teknologi robotik yang hampir sempurna, tapi itulah kenyataannya, barang zaman sekarang lebih cepat rusak. Planned obsolescence adalah kesengajaan untuk mendesain sebuah produk sehingga produk tersebut tidak dapat bertahan lama. Berikut adalah caranya. Cara pertama adalah dengan membuat produk Anda sulit dibetulkan secara normal dan lebih baik diganti. Cara ini bisa digunakan di produk elektronik, furniture, barang sekali pakai, dan lain-lain. Dibuat sangat murah untuk hanya dapat dipakai sekali, seperti kamera disposable. Coba lihat barang elektronik Anda. Seberapa mahal biaya untuk merepair, membetulkan, dibandingkan dengan membeli produk yang baru? Mengapa biaya membetulkan hampir serupa dengan membeli produk baru? Jawabannya adalah karena memang didesain untuk sulit di-repair. Sehingga biaya membetulkan akan tinggi dan orang akan cenderung membeli yang baru. Sebagai contoh, di Pentelop Screw berbentuk bunga yang mulai digunakan di iPhone 6s yang memang didesain untuk sulit dibuka dengan kunci yang sedemikian unik dan sekarang merupakan standar di produk Apple. Cara kedua adalah dengan menggabungkan baterai atau perangkat yang mudah rusak di perangkat Anda. Contoh, baterai adalah barang yang paling sering rusak. Perhatikan dulu, ketika baterai kembung di handphone kita akan tinggal cabut dan ganti baterainya. Sekarang di alat elektronik modern, baterai sudah berada di dalam dan tidak dapat diganti dengan mudah seperti dulu. Sehingga ketika baterai kita sudah mulai drop, kita sudah mulai berpikir untuk mengganti seluruh perangkatnya. Kalau enggak ribet banget. Cara ketiga adalah dengan membuat sistem atau software tidak dapat terupdate. Perhatikan software dari handphone kita. Akan ada saatnya sistem Android dari HP kita udah nggak bisa disupport lagi. Dan kita tidak dapat menggunakan perangkat lunak baru. Alhasil, kita harus merubah dan ganti HP kita. Cara terakhir adalah dengan membuat customer berpikir produknya sudah tua. Udah nggak oke lagi. Hal ini mudah digunakan di industri yang mengikuti tren, seperti otomotif, sneakers, fashion, HP, dan lain-lain. Contoh di dunia otomotif, setiap tahun pasti ada perubahan minor secara bentuk. Baik hanya di grill, di kaca spion, di list, dan juga warna yang baru. Perubahan sedikit yang tidak merubah fundamental atau dasar mobil itu sendiri. Bahkan mesin dan performanya identikal. Perubahan ini akan membuat Anda merasa bahwa mobil yang Anda miliki sudah tua dan perlu diganti, walaupun ia masih berfungsi secara baik. Singkat kata, sebagai pembisnis, Anda dapat gunakan rahasia ini jika Anda mau untuk buat customer terus beli. Sebagai customer, Anda bisa lebih waspada dan berpikir mengenai hal ini sebelum membeli sebuah produk. Saya Coach Chandra, salam miliarder.